Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru, untuk hari ini. Kami bersyukur menikmati segala berkat-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Urapi kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18 yang kita renungkan dengan tema alat di tangan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Saudara yang terkasih, amarah yang tak terkontrol pasti akan dapat berdampak buruk baik bagi diri sendiri dan orang lain. Seperti yang terlihat dari sikap dan tindakan Herodes pada bacaan hari ini. Amarah Herodes yang tidak terkendali membuat ia memakai segala cara untuk mendapatkan keinginannya, yaitu membunuh Yesus. Herodes memerintahkan agar semua anak berumur 2 tahun ke bawah dibunuh sesuai dengan perkiraan umur Yesus pada saat itu. Kepulangan orang-orang Majus melewati jalan lain dianggap sebagai penipuan oleh Herodes. Karena itu ia sangat marah dalam ayat 16. Herodes marah bukan karena ia batal menyembah Yesus, melainkan ia tidak berhasil mengetahui keberadaan Yesus yang ingin dibunuhnya. Ia berharap mendapatkan informasi dari orang-orang Majus itu. Akan tetapi, orang-orang Majus itu tidak kembali kepadanya. Akibatnya, Herodes murka dan ia tidak segan-segan memakai segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia tega membunuh anggota keluarganya demi mengamankan kekuasaannya. Tak terbayang betapa sedihnya suasana di Bethlehem dan sekitarnya. Para orang tua menangisi anak-anak mereka yang dibunuh akibat kekejaman Herodes. Namun peristiwa tersebut sudah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh Nabi Yeremia. Dengan kejamnya Herodes beranggapan dapat menghalangi kehadiran raja orang Yahudi dengan cara membunuh anak-anak seumuran Yesus. Ternyata kenyataannya, ia tidak dapat menghalangi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Bahkan usaha pembunuhan yang dilakukannya sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi. Herodes dengan segala keangkuhan dan kekejamannya hanyalah alat yang diizinkan, dalam tanda kutip, hanya alat yang diizinkan Tuhan, bukan alat yang diperkenankannya. Kenyataannya, Herodes tidak dapat menghalangi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Bahkan Herodes pun digunakan sebagai alat yang diizinkan Tuhan untuk menggenapi nubuatan nabinya. Bagaimana dengan hidup kita? Ketika Tuhan memakai kita sebagai alatnya, alat yang seperti apakah kita? Alat yang diizinkan Tuhan tetapi tidak diperkenankannya, atau alat yang diizinkannya dan diperkenankan olehnya? Kiranya Allah berkenan memakai kita sebagai alat untuk menggenapi karya keselamatan, dan biarlah Tuhan menggunakan kita semakin dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kami dipakai Tuhan sebagai alat-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami menjadi alat yang berguna bagi kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.